Shalom anak-anak, selamat pagi, terpujilah Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita kembali setelah kita 1 minggu libur, dan Bapak percaya kalian semua pasti memiliki spirit yang baru ya. Spirit yang apa? Semangatnya untuk mengawali pembelajaran online ya dari rumah masing-masing. Oke, sebelum kalian memulai pembelajaran online ya, mari kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak akan sampaikan pada pagi hari ini, yang bertema tentang Yesus dan Zakheus ya. Jadi firman Tuhan yang akan Bapak bawakan yaitu berfokus kepada dua tokoh Alkitab ini. Oke. Sebelum Bapak akan membawakan firman Tuhan, Bapak mau ajak kalian semua untuk bersatu di dalam doa supaya kita semua Tuhan berkati dan semakin lebih dalam lagi untuk fokus dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, hingga Tuhan kami pada hari ini masih Tuhan kasih kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan, menikmati firman-Mu. Tuhan, kami yang berdosa ini tolong mampukan Tuhan, supaya dapat mengerti dan memahami Tuhan firman-Mu, dan lebih lagi Tuhan semakin bertumbuh dalam firman-Mu. Firman Tuhan pada hari ini yang berkisah tentang Engkau Tuhan sebagai pusatnya, juga Tuhan tokoh Alkitab Zakheus Tuhan yang mengalami pertobatan. Biarlah Tuhan dapat membawa kami Tuhan untuk lebih baik lagi dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, hamba dan juga murid-murid mungkin Tuhan lemah dan bisa saja tidak fokus Tuhan. Tolong mampukan kami semua Tuhan, supaya kami semua Tuhan semakin belajar dan lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal-Mu dan semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak ingin membawa kita semakin menghayati lebih dalam lagi dan mendengarkan lagu pujian ini. Mari kalian semua menikmati setiap liriknya. Mungkin kalian ada yang tidak paham artinya karena lagu ini dalam bahasa Inggris, tetapi Bapak ajak kalian menikmati setiap liriknya ataupun nada-nada musiknya ya. Karena semuanya itu adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan juga. Karena semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this.
Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu tadi, Bapak menikmati setiap liriknya yang begitu indah. Ya, dalam setiap liriknya di situ dikatakan bahwa betapa indahnya nama itu, yaitu nama Yesus. Betapa mulianya, betapa kuatnya nama itu. Nah, itu Tuhan Yesus. Dan biarlah nama itu juga yang membuat kita semakin ingin mengenal siapa Allah itu. Baik anak-anak, oke, firman Tuhan yang Bapak akan bawakan pada hari ini yaitu tentang kisah, ya, yang sudah pasti yaitu Tuhan Yesus itu sendiri sebagai pusatnya, dan tokoh yang kedua yaitu Zakheus, ya. Jadi di situ ada pertanyaan, ya. Kalian bisa jawab masing-masing di rumah, ya. Kalian pasti sudah tahu dan sebagian besar dari kalian sudah tahu siapa Zakheus itu. Ya, Zakheus adalah pemungut cukai di zamannya. Dia pemungut cukai. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah kalian tahu makna dari pemungut cukai? Bagaimana pemungut cukai itu mencari keuntungan? Nah, ini yang akan kita cari tahu nih, tentang kenapa sih Zakheus itu menjadi pemungut cukai. Apa sih yang dapat kita ambil makna dari pemungut cukai yang tentang kisahnya ini? Ya, apa yang dapat kita pelajari dari dia? Oke, sebelum lebih jauh, ya, tentang siapa Zakheus itu, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham nih, apa itu cukai, ya.
Kalau kalian kan pasti sudah paham ya, pemungut itu apa? Berarti memungut, ya, mengambil. Nah, cukai itu apa? Nah, kalau kalian sudah sampai di SMA, nanti belajar ekonomi, ya, kalian masuk IPS, pasti kalian tahu. Ya, cukai itu apa? Nah, cukai itu Bapak ambil di sini, ya, dari sumber Wikipedia. Jadi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang sifatnya perlu dikendalikan, diawasi, ya, ataupun barang itu menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, ya, dan perlu pembebanan. Apa tujuannya? Supaya masyarakat itu tidak membeli barang itu secara terus-menerus. Artinya ada beban yang ditanggung ketika masyarakat membeli barang-barang tersebut. Contohnya apa, Pak? Ya, jadi contohnya itu, nah ini Bapak kasih tahu dulu ya. Cukai itu seperti ini ya. Jadi barang-barang yang ada pembebanannya, kalau di negara kita ya, Indonesia itu pasti ada kertas seperti ini. Ya, kalian bisa dapat melihat kertas ini di mana? Ya, Bapak kasih tahu nih contohnya bungkus rokok. Ya, bungkus rokok. Pasti kalian udah familiar tuh kalau ngeliat rokok. Orang tua kalian, bapak kalian pasti ada kertas itu. Nah, itu adalah kertas cukai, ya. Artinya barang ini itu sebenarnya bersifat negatif, ya, dan perlu dikendalikan penjualan dan pembeliannya. Makanya pemerintah kasih cukai, ada pembebanan. Apalagi barangnya, yaitu alkohol. Nah, ini botol ya, ini tutup botolnya, ini alkohol. Ini pasti ada pembebanannya, ada cukainya. Ya, seperti itu anak-anak ya. Tetapi Bapak anjurkan kalian menghindarilah barang-barang seperti ini ya, tidak boleh. Seperti itu ya, kalian cukup tahu saja. Oke. Nah, kita fokus anak-anak ya kepada tokoh yang menjadi sorotan di sini yaitu Zakheus. Nah, Zakheus merupakan tokoh dalam Alkitab yang dikisahkan sebagai pemungut cukai. Ya, kalau kalian lihat di situ siapa? Zakheus adalah pemungut cukai. Ya, jadi cukai di dalam zaman Zakheus itu yaitu pemungut pajak. Ya, artinya pemungut pajak. Jadi dia itu bertugas mengambil pajak dari setiap masyarakat di kota itu. Nah, di kota Zakheus berada itu di mana? Kota Yeriko. Jadi Zakheus bertugas sebagai kepala pemungut cukai di situ. Dia mengambil tiap-tiap pembebanan pajak kepada setiap orang, termasuk orang-orang miskin. Ya, yang salah di mananya, Pak? Ya, yang salah di mananya? Zakheus mengambil keuntungan dari setiap pungutan cukai ataupun pembebanan ataupun pajak yang diterima dengan menipu. Nah, jadi kalau pemerintah misalnya nih, pemerintah itu minta setiap orang itu ya dipungut pajaknya sekitar 100 rupiah. Ya, misalnya nih. Tetapi Zakheus tidak mengambil 100 rupiah, melainkan dia melebihkan menjadi 110 rupiah. Jadi dia untung 10 rupiah. 100-nya dikasih ke pemerintah, 10-nya dikantongin dia. Itu penipuan anak-anaknya. Nah, itu Zakheus itu seperti itu sifatnya ya. Nah, itu adalah sebagian kisahnya. Ya, ini adalah kisah Zakheus. Namun Bapak ingin mengajak kalian untuk menyimak ya kisahnya Zakheus ketika Zakheus datang kepada Yesus ya. Dia melihat Yesus dengan antusias. Nah, kalian bisa simak sendiri di layar ya. Di sini Lukas 19 ayat 1 sampai 8 anak-anak ya. Bapak akan bacakan ya, kalian bisa simak ya. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil, karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa,
ya anak-anaknya. Jadi orang-orang sana itu bersungut-sungut karena Tuhan Yesus kok mau datang ke rumah Zakheus ya. Oke, Bapak lanjutkan pasal 19 ayat 8 ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, demikianlah firman Tuhan anak-anak ya. Oke, jadi mungkin firman Tuhan di ayat ke-8 ya tertutup oleh video Bapak ya. Jadi kalian bisa simak di Alkitab lebih lengkapnya ya. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan. Oke, nah jadi kisah Zakheus ini cukup menarik anak-anak ya. Dimana dia ini sebenarnya orang yang sangat terkenal ya anak-anak ya. Dan dia itu punya posisi sebagai kepala pemungut cukai. Artinya kalau sudah dikatakan sebagai kepala pemungut cukai, artinya setiap orang pun di kota itu mengetahui siapa Zakheus. Karena setiap orang yang berada di kota Yeriko itu wajib memberikan atau memberikan pajak kepada kerajaan ya ataupun pemerintah. Wajib ya. Termasuk orang miskin, anak-anak ya. Nah, orang miskin inilah yang ditindas oleh Zakheus ini. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan ini, jadi Bapak ingin berfokus kepada panggilan Tuhan Yesus itu terhadap Zakheus ya. Bapak ingin berfokus kepada Tuhan Yesus memanggil Zakheus ya. Di situ menariknya Zakheus meresponi sesuatu ya. Kalian bisa simak di ayat ke-8. Namun Bapak akan jelaskan di sini. Oke. Nah, jadi kenapa sih Tuhan Yesus itu melewati Yeriko ya? Kenapa? Sebelumnya kenapa? Jadi Tuhan Yesus itu tujuan utamanya itu ke Yerusalem, anak-anak ya. Kenapa ke Yerusalem? Ya, nanti Bapak akan jelaskan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menuju Yerusalem, dia harus melewati kota Yeriko. Dan di dalam kota Yeriko itu disitulah tinggal Zakheus. Ya, maka dari itu Zakheus pun langsung semangat tuh untuk melihat Tuhan Yesus seperti apa sih orangnya, gitu ya. Karena dia sangat terkenal ya, dibicarakan orang banyak karena mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Gitu ya. Mukjizat seperti apa sih? Ya. Jadi Tuhan Yesus itu di kisah-kisah sebelumnya, kalau chapel minggu lalu kalian bisa tahu, kalian ingat ya, itu Tuhan Yesus menghidupkan kembali Lazarus ya. Lazarus yang sudah mati Tuhan Yesus hidupkan lagi. Yang kedua yaitu ketika Tuhan Yesus itu mau masuk ke kota Yeriko. Nah, sebelum masuk kota Yeriko itu dia bertemu orang buta. Anak-anaknya kalian sudah sangat familiar dengan kisah orang buta ini. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, itu pasti menggegerkan tuh orang-orang kota Yeriko tuh. Oleh sebab itu, berita itu sampai ke telinga Zakheus, sehingga Zakheus itu ingin mengetahui siapa Tuhan Yesus itu. Ya, jadi di situ juga diceritakan bahwa kerumunan orang datang menemui Yesus karena namanya sudah banyak dibicarakan. Ya, benar ya, Bapak sudah jelaskan tadi. Oke, yang ketiga yaitu karena badannya Zakheus ini pendek anak-anak ya. Nah, di situ juga karena banyak kerumunan orang, ya tentunya pasti Zakheus itu punya solusi nih ya. Di situ dia melihat pohon ara dan Zakheus itu memanjat pohon. Ya, karena dia penasaran ya. Dia tuh penasaran siapa sih Yesus itu, karena dia belum pernah lihat sebelumnya. Dia penasaran kenapa orang banyak membicarakan dia gitu. Kenapa? Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi anak-anak, kita simak di ayat ke-5 ya. Bapak akan bacakan ya. Di ayat ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, ya. Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ini sangat menarik anak-anak ya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus ini memanggil seorang Zakheus ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah bertemu Zakheus, tapi Tuhan Yesus sudah tahu namanya Zakheus. Kenapa? Karena dia Allah yang Maha Tahu. Itu membuktikan kealahannya. Ya, Tuhan Yesus langsung tahu siapa sih pria yang manjat di atas pohon itu. Itu Zakheus. Itu membuktikan kealahan Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus ketika melihat Zakheus dan memintanya turun dari pohon, ya, dia juga bukan hanya memanggil namanya, tetapi Tuhan Yesus itu mengundang dirinya sendiri.
untuk makan di rumah Zakheus ya. Kalau kalian seperti Tuhan Yesus, misalnya kalian melihat orang yang baru dikenal, terus kalian meminta, hey, aku akan menginap di rumahmu malam ini. Gitu. Loh, orang itu tidak kenal kita, kenapa kita tiba-tiba mengundang diri kita sendiri untuk datang ke rumahnya, menginap lagi, makan lagi ya. Nah, hal itu tidak berlaku bagi kita ya, karena kita ya tidak terkenal siapa kita gitu. Meskipun pejabat pun ya yang tidak kita kenal, dia punya posisi di pemerintahan, pasti kita tidak tahu dan kita tidak mau orang itu sembarangan datang ke rumah kita tidak kenal. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus anak-anak ya. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus ya dan meminta turun dari pohon, Tuhan mengundang dirinya sendiri untuk datang makan di rumah Zakheus. Ya, dan Zakheus menerimanya dengan sukacita. Nah, hal ini membuktikan ya kekuasaan Tuhan Yesus, keilahian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas segalanya. Ya, yang pertama ya, di sini di ayat kelima ini luar biasa. Tuhan sudah tahu nama Zakheus ya. Padahal Zakheus belum pernah bertemu Tuhan Yesus. Itu membuktikan kemahatauan Tuhan. Yang kedua yaitu Tuhan mengundang dirinya sendiri ke rumah Zakheus dan Zakheus menerimanya. Itu membuktikan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini ya. Dan segala sesuatu yang tidak kita ketahui, Tuhan menguasainya. Nah, itu membuktikan kekuasaan dan keilahiannya. Nah, ya. Oke. Nah, Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, di ayat ke-8 di situ ya, ini yang menjadi poinnya ya. Di ayat ke-8 Bapak bacakan sekali lagi, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sini adalah pertobatan Zakheus. Ya, luar biasa ya. Ketika Tuhan Yesus itu memanggil Zakheus turun dan mengundang dirinya sendiri ke rumah Zakheus, Zakheus langsung bertobat di saat itu. Ya, kalimat yang diutarakan Zakheus ya, langsung seketika membuat setiap orang semuanya yang berada di kerumunan itu ya terkejut ya. Seorang kepala pemungut cukai mengembalikan ya uang yang telah diperas dia gitu ya, diberikan kepada orang miskin setengah hartanya seperti itu ya. Dan juga orang-orang yang pernah Zakheus peras itu dikembalikan, bukan hanya dikembalikan tetapi 4 kali lipat banyak. Itu adalah pertobatan anak-anak ya. Zakheus tidak berpikir panjang ya, seketika itu ya, matanya yang tadinya tertuju pada harta dunia, ketika melihat kemuliaan Kristus, melihat Yesus, dia tertuju kepada kerajaan surga. Harta surgawi, itulah harta yang mulia. Anak ya? Oke. Jadi, Bapak berpikir ya, setelah merenungkan firman ini ya, untuk Bapak sampaikan kepada kalian. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati Bapak, kenapa sih Zakheus bisa gitu bertobat ketika Tuhan Yesus memanggil namanya gitu. Kenapa? Padahal Zakheus itu baru kenal Tuhan Yesus ya. Oleh sebab itu, pertanyaan refleksi yang Bapak gumulkan, yang Bapak pikirkan, itu Bapak sampaikan juga kepada kalian supaya kalian bisa merefleksikan. Ya, yang pertama yaitu bagaimana ya kita menyikapi firman ini, kisah tentang Zakheus. Ini pertanyaan refleksi pertanyaan. Kalian bisa pikirkan, refleksikan di dalam diri kalian masing-masing di rumah. Ya, kalau kalian butuh waktu lebih banyak, kalian bisa pause video ini ya untuk pertanyaan refleksi nomor 1. Kalian bisa catat di catatan cekal kalian. Ya, yang kedua, apakah kita juga seorang berdosa seperti Zakheus? Ya, anak-anak, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, apa sih sikap kita? Ya, ketika kita melihat diri kita kembali, ya, apakah kita seorang berdosa seperti Zakheus? Ya, pertanyaan refleksi nomor 3. Bagaimana usaha kita untuk menemui Tuhan dan bertobat? Ya. Kalau kita lihat lagi kisahnya Zakheus ya, Zakheus itu mengetahui Tuhan Yesus dari orang banyak karena banyak membicarakan Tuhan Yesus. Ya. Setelah itu Zakheus naik pohon dan itu adalah usaha dia untuk bertemu Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan refleksi yang 3 ini adalah tentang apa sih usaha kita untuk menemui Tuhan sehingga kita mau bertobat. Ya, apa sih usaha kita? Ya. Pertanyaan nomor 4 yaitu
apakah kita benar-benar peka atas panggilan Tuhan? Anak-anak, ketika kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, ya, hal yang harus kalian ketahui adalah Tuhan lebih dahulu datang kepada kalian. Ya. Kalau di kisah ini, Zakheus itu seperti datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi, yang sebenarnya itu Tuhan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Hanya di pertanyaan nomor 4, apakah kita benar-benar peka atas panggilan itu? Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi dalam hati Bapak. Biarlah kalian juga merefleksikan ini, kalian bisa catat ya hasil refleksi kalian di buku catatan chapter kalian. Oke, anak-anak, Bapak lanjutkan. Oke, di Lukas 19 ayat 9 sampai 10 kita lanjutkan ya pembacaan firman-Nya. Bapak akan bacakan ya, kalian bisa menyimak dan mendengarkan. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, ini luar biasa sekali ya perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus ini ketika dia menyampaikan tentang fakta-fakta yang terjadi dan mengenal siapa Zakheus itu, memanggil Zakheus, dia langsung mengundang dirinya untuk datang ke rumah Zakheus. Dan dia berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, rumah Zakheus. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya. Nah, ini adalah konsep Alkitabiah ya, yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu maha adil. Ya, luar biasa. Dia tahu siapa yang diselamatkan. Karena dia yang berkuasa. Seperti itu. Di ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak sudah katakan tadi ya, siapa yang menemui pertama kali? Ya, kalau kita lihat, kalau kita baca ya di Lukas 19 ini tentang Zakheus ini, Zakheus seperti orang yang mencari Tuhan Yesus ya, dia naik berusaha untuk mencari Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus. Tidak. Ayat 10 dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, seperti itu. Oke, dan ini adalah konsep yang luar biasa anak-anak ya. Di dalam ilmu teologi ya, kekristenan, nah konsep ini adalah konsep adopsi. Nah, apa itu Pak adopsi ya? Makin bingung kalian ya. Jadi jangan bingung dulu ya, nanti Bapak akan jelaskan ya. Jadi kisah Zakheus ini membawa kita lebih dalam ke dalam konsep Alkitabiah, yaitu adopsi. Apa itu adopsi dan mengapa adopsi? Ya, kita lihat sendiri di sini Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus ya, dan dia makan minum ya ke rumah Zakheus. Nah, Bapak juga takut salah ya memberikan definisi apa itu adopsi, tapi Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini Bapak kutip, yaitu adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri ya, pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi jadi diadopsi itu namanya ya anak-anak ya. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu, apakah Yesus mengadopsi Zakheus sebagai anaknya ya? Mari kita simak ya kelanjutannya. Nah, di sini ada gambar ya tentang bagaimana kisah Zakheus ya, dia manjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus ya. Nah, di sini dia pekerjaan sebelumnya apa? Pemungut cukai, dan dia dan Tuhan Yesus datang dan mengundang dirinya sendiri untuk datang ke rumah Zakheus. Nah, Zakheus dengan sukacita tuh. Nah, kelihatan tuh gambar Zakheus lagi memegang bongkahan uang ya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, Tuhan Yesus lagi makan di rumah Zakheus. Nah, jadi anak-anak, Bapak akan sambil review lagi ya. Jadi Zakheus ya, yang dulunya adalah orang jahat ya, dia itu cinta uang sekali ya. Ia kepala pemungut cukai yang suka menipu dan memeras orang miskin. Lalu Tuhan Yesus memanggil Zakheus ya, dan seketika itu Zakheus bertobat ya. Kalian bisa lihat sendiri di Lukas 19 ayat 5, di situ Tuhan Yesus melihat Zakheus, disuruh turun Zakheus, dan di ayat ke-8 responnya Zakheus ini luar biasa, dia langsung bertobat ya, karena dia benar-benar sadar harta yang terindah itu ya kerajaan sorga, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Di sini luar biasa Tuhan Yesus. Dan juga Zakheus itu sebenarnya ya, ini yang Bapak ingin sampaikan tadi ya, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus melalui
Yeriko dulu untuk menuju Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus itu sebenarnya dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk disalibkan, anak-anak ya. Jadi Zakheus tidak tahu bahwa perjalanan Yesus melewati kota Yeriko adalah menuju Yerusalem untuk disalib agar dapat menebus dosa manusia. Wow, begitu luar biasanya ya, dan begitu menikmati anugerahnya si Zakheus ini ya, dapat menjamu Tuhan Yesus. Lalu Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sehingga manusia selamat. Bapak buat di situ di dalam kurung diadopsi, ya, menjadi anaknya dan bagian dari kerajaannya. Jadi anak-anak, konsep adopsi ini ya yang Bapak sampaikan sebelumnya, kita ini sebenarnya berdosa, anak-anak ya. Kita ini harus menerima murka Allah. Karena kenapa? Karena kita berdosa. Itu kita harus terima murka Allah. Lalu Tuhan Yesus datang menebus kita dan mengangkat kita menjadi anaknya. Sehingga Tuhan Yesus itu mengadopsi kita. Nah, kenapa kita bukan disebut anaknya? Anaknya Allah. Ya. Kita ini sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Ya, anak tunggalnya Allah. Tapi kita diangkat Allah menjadi anaknya, diadopsi. Nah, maka dari itu kita layak menerima kerjaan surga. Ya. Itu adalah anugerah yang sungguh besar yang Tuhan Yesus berikan. Nah, di sini Zakheus tidak tahu perjalanan Tuhan Yesus tujuannya apa. Ya. Oke, anak-anak, pelajaran yang paling penting saat ini ya, yang dapat kita renungkan ya, melalui kisahnya Zakheus ini yang dapat yang bertobat karena panggilan Tuhan Yesus ya. Di sini pelajaran paling penting Bapak kasih itu di layar ya. Tuhan Yesus itu tidak datang kepada kita untuk sekedar makan malam lalu pergi. Tetapi Ia datang untuk menetap di hati kita sehingga kita dapat bertobat, diadopsi olehnya, diselamatkan, dan menjadi keluarga dalam kerajaannya. Anak-anak ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Ketika kita refleksikan ya, bahwa kita datang ke gereja gitu, kita ibadah gitu, lalu pulang, apa yang kita lakukan, anak-anak? Apakah kita memiliki perasaan yang sama ketika kita di gereja dengan di rumah? Apakah hati kita masih tertuju pada Tuhan? Apakah Kristus itu sudah benar-benar hambar di hati kita? Anak-anak ya, jangan seperti itu. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, biarlah sikap dan hati kita itu konsisten. Pak, saya nggak bisa konsisten, Pak. Saya sering sekali jatuh ke dalam dosa. Anak-anak, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan masih menyadarkan engkau. Bapak pun seperti itu. Jadi selagi kalian masih sadar bahwa kalian adalah orang berdosa dan membutuhkan Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu anugerahnya. Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan tidak datang sekedar hanya untuk makan malam, seperti di tempat Zakheus, tetapi Tuhan mengundang Zakheus untuk datang ke kerajaannya, mengadopsi Zakheus. Demikian pun kita. Tuhan tidak hanya menetap di hati kita sementara, tetapi Tuhan Yesus itu mengundang kita ke dalam kerajaannya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya. Terpujilah Tuhan, anak-anak ya. Oke. Biarlah chapel pada hari ini, pagi ini membuat kita semua semakin lebih sadar dan berefleksi ya. Kalian mendengarkan firman dari Bapak, chapel dari Bapak pada hari ini, Bapak pun juga berefleksi anak-anaknya. Bapak pun masih belajar merenungkan ya, apakah Bapak ini orang yang dari lahir sudah Kristen, ketika sudah tahu Kristus itu seperti apa, Dia yang sungguh besar, apakah Bapak sudah benar-benar bertobat? Zakheus yang baru pertama kali lihat Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, langsung bertobat dan dia diselamatkan. Bagaimana dengan Bapak yang dari lahir sampai sekarang? Apakah benar-benar pertobatan Bapak itu sungguh-sungguh? Nah, sekarang pertanyaan pun sama. Apakah kalian seperti itu, anak-anak? Ya, oke. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapak akan pimpin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh besar, Tuhan. Termulialah Engkau, Tuhan.
Bapa di sorga, melalui kisah Engkau Tuhan memanggil Zakeus, kami disadarkan kembali Tuhan bahwa meskipun kami berdosa, kami mencintai dunia ini, tetapi Tuhan itu yang lebih utama. Bapa di sorga, berikanlah kami hati Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu dan menghayati firman-Mu lebih sungguh lagi, sehingga kami Tuhan tidak hanya datang Tuhan untuk sekedar Tuhan menikmati berkat-berkat-Mu saja Tuhan, tetapi yang utama itu menikmati anugerah-Mu, menikmati Engkau Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh. Tuhan, sama seperti Zakeus, kami ini berdosa dan membutuhkan pertolongan-Mu. Tolong Tuhan, pimpin kami, ubah kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin lebih baik dan lebih baru lagi, sehingga kami Tuhan semakin serupa dengan-Mu dan diadopsi oleh-Mu dan diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Tuhan, kami yakin bahwa kami sudah diselamatkan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mencerminkan kasih-Mu ke sesama kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah itu yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Berkatilah sekolah, pembelajaran online, juga orang tua kami masing-masing yang sedang bekerja, memimpin kami. Biarlah Tuhan Yesus memperlengkapi kami oleh sukacita, oleh damai, perlindungan, kasih, berkat, dan kemurahan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Biarlah kita semua semakin diubahkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.